Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal judul klasifikasi kilit grade pada pasien gagal jantung dengan integrasi elektronik healthcare record dan data eksternal lainnya menggunakan neural network. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, Prodi Magister Teknik Biomedis Fakultas Sarjana Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk pendahuluannya, kita tentu saja tahu bahwasanya pasien konfirmasi positif COVID-19 dengan komorbid atau penyakit bawaan menjadi kelompok yang paling rentan. Bahkan komorbid itu menjadi penyebab terbanyak kematian pasien COVID-19. Nah, tentu saja kita tahu bahwasanya salah satu komorbid yang rentan di dalam pasien positif COVID-19 itu ada banyak. Ada seperti asma, kemudian penyakit yang berkaitan dengan paru-paru, bahkan salah satunya yakni penyakit gagal jantung atau heart failure. Nah, data di dunia menurut Lembaga Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, sebanyak 17,5 juta orang itu meninggal akibat gangguan kardiovaskular. Nah, sebanyak lebih dari 75% penderita kardiovaskular berada di negara-negara yang berpenghasilan rendah hingga menengah, dan 80%-nya disebabkan karena serangan jantung atau stroke. Nah, untuk mengukur tingkat mortalitas dari penyakit gagal jantung, biasanya pelatih tenaga medis itu menggunakan Philip grade atau klasifikasi Philip. Nah, gagal jantung pada sindrom koroner akut itu dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi Philip sebagai berikut. Ada Philip kelas 1 yang mana itu tidak ada komplikasi. Philip kelas 2 itu di sini dicirikan dengan terdapat bunyi jantung, kemudian tanda bendungan paru, tekanan vena juga tinggi pada pohon dari setengah pangan paru posterior. Kemudian ada kilip kelas 3 yang terdapat edema paru, dan yang terakhir ini kilip kelas 4 yakni shock kardiogenik. Nah, dari klasifikasi yang tadi yang telah saya sebutkan di atas, dapat dimana bahwa semakin tinggi kilip grade atau klasifikasi kilip, maka semakin tinggi pula angka mortalitasnya di rumah sakit. Nah, sehingga dari ini ya, dari kemudian kita membahas mengenai komorbid, kemudian masalah tingkat mortalitas yang diklasifikasikan dengan GGAP. Nah, kemudian algoritma machine learning ini kemudian yang coba saya buat, ini harapannya dalam membantu nanti tenaga medis dalam melakukan klasifikasi GGAP yang sesuai berdasarkan hasil rekam medis dan kemudian data penelitian lainnya menggunakan metode neural network. Nah, sehingga metode ini akan saya gunakan nanti sebagai algoritma machine learning dalam menentukan klasifikasi kelas yang sesuai, dengan harapan nantinya dengan metode ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis dalam menangani kasus pasien dengan penyakit gagal jantung. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri, untuk data setnya, penelitian ini menggunakan dataset yang sudah tersedia di visionet.org. Ini merupakan data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Zongheng Zhang. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan data pasien sebanyak 2.000 data pasien, dengan masing-masing pasien memiliki 167 data fitur atau karakteristik klinis. Nah, nilai fitur ini itu didapatkan dari data pengukuran dari hari rumah sakit ketika pasien itu masuk ke rumah sakit, yang meliputi suhu tubuh, denyut nadi, darah diastolik, tekanan darah arteria rata, berat badan, tinggi badan, BMI, jenis gagal jantung, dan juga kilip grade. Nah, data ini kemudian digunakan dalam menentukan kilip grade nantinya dari setiap pasien dengan menggunakan metode machine learning yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian bagaimana hasil dan pembahasannya? Nah, sebanyak 2008 pasien dengan masing-masing pasien memiliki 167 fitur. Sebagaimana ini ya, gambar berikut ini. Nah, data ini berikan data pasien yang telah dirawat di Jigong Fort People Hospital. Nah, ini dengan gagal jantung pada periode antara Desember 2016 hingga Juni 2019. Nah, untuk distribusi grade-nya itu seperti ini. Jadi untuk kelas 1 sebanyak 883 data, kelas 2 407, kelas 3 313, dan kelas 4 53.
Nah, sehingga ketika kita gambarkan dengan distribusi datanya seperti ini sebagaimana di gambar 3 berikut distribusi data Gillibrand. Nah, kemudian mengingat penelitian ini kita menggunakan metode machine learning di dalam klasifikasi kelas Gillibrand, maka peta ini dari 2008 data pasien tadi kita bagi menjadi dua bagian, yakni data pelatihan dan juga data pengujian. Nah, sehingga di sini saya gunakan data pelatihan sebesar 80% dan kemudian yang lainnya itu 20% sebagai data pengujian. Nah, pada penelitian ini karena kita butuh ini ya, butuh standarisasi dari semua data, maka akan digunakan preparation berupa standar scalar. Nah, standar scalar ini berfungsi untuk melakukan standarisasi fitur dengan menghapus min dan scaling ke varian satuan. Nah, mengingat fitur yang digunakan tadi kan banyak ya dari 2008 pasien yaitu terdiri dari 167 fitur. Nah, di sini perlu ada upaya untuk meminimalisasi jumlah fitur yang akan digunakan. Hal ini tujuannya untuk mendapatkan akurasi tertinggi dengan fitur-fitur yang sedikit sehingga untuk dapat melakukan klasifikasi cukup dengan jumlah fitur yang minimal dalam menggunakan klasifikasi kelas Gillibrand. Nah, proses penyediaan ini biasanya disebut dengan seleksi fitur selection. Nah, di dalam penelitian ini setelah kita melakukan fitur selection dari 167 data fitur, nah ini kemudian bisa direvisi hanya menggunakan 32 fitur yang signifikan. Nah, sehingga tidak perlu menggunakan banyak fitur kembali, cukup 32 fitur. Nah, kemudian kita melihat data kembali. Tadi ketika kita melihat data sebagaimana disampaikan tadi di tabel 1, ternyata ada ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara kelas 1 dan kelas 4. Nah, perbedaan yang cukup signifikan ini kemudian dari saya sendiri menggunakan metode yang namanya oversampling. Nah, sehingga dengan menggunakan metode oversampling ini, distribusi data yang diberikan itu bisa seimbang. Karena ketika kelas 1, kelas 4 kemudian ini datanya jomplang atau mungkin berbeda, ini namanya imbalance dataset. Nah, sehingga dengan adanya oversampling ini dengan media smooth dan kemudian modul embedding-nya ada di Python, sehingga data ini bisa jadi balance atau seimbang. Seperti ini, jadi sebagaimana di tabel 2, untuk distribusi data setelah oversampling-nya jadinya memiliki jumlah data yang sama, yakni sama-sama memiliki jumlah data sebagaimana kelas 1, yakni 833. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 pun juga memiliki data yang sama, karena kita melakukan metode yang namanya oversampling. Nah, setelah menjalankan preprocessing tadi dari standar scalar, kemudian kita melakukan oversampling. Nah, kemudian langkah selanjutnya yakni kita hendak untuk merunning model neural network yang akan kita eksekusi dalam dataset tersebut. Nah, kemudian di sini dari saya sendiri menggunakan MLB classifier dengan hit layer 5000, kemudian solvernya Adam, dengan learning rate adaptif, activation error, dan maksimal iterasi sebanyak 5000 kali. Nah, sehingga dari ketika saya running model neural network ini didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk convolution matrix sebagaimana di tabel 3, didapatkan seperti ini, kemudian dari convolution matrix yang didapatkan, kemudian untuk klasifikasi reportnya seperti ini. Untuk kelas 1, presisi 100%, recall 100%, dan F2-nya 100%. Untuk kelas 2, dari data convolution matrix, untuk presisi 100%, untuk recall-nya 99%, dan untuk F2 100-nya kita dibulatkan menjadi 100% juga. Untuk kelas 3 96%, recall 99%, dan F1-nya 97%. Sama di kelas 4 memiliki nilai presisi yang paling rendah di antara kelas yang lain dari 83%, kemudian nilai recall paling rendah juga di 1%, dan F1-nya 77%. Sehingga secara keseluruhan dari model machine learning yang ada dengan menggunakan metode neural network didapatkan akurasinya sebesar 99,005%. Nah, sehingga untuk kesimpulannya, pada penelitian ini algoritma machine learning dengan model neural network telah diaplikasikan pada klasifikasi kelas Gillibrand pada pasien dengan penyakit gagal jantung. Metode neural network ini telah berhasil melakukan klasifikasi sehingga dapat membedakan kelas Gillibrand berupa kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, akurasi yang didapat dari model machine learning ini ada sebesar 99,006%. Nah, ini sekian dari presentasi dari saya. Kemudian selanjutnya yang ini akan saya
coba untuk running untuk software yang telah saya buat dalam penelitian ini. Untuk kebetulan untuk software yang saya buat ini menggunakan Google Collaboratory. Jadi di sini di Google Collaboratory ini langkah pertama yang perlu kita lakukan yakni untuk mendrop terlebih dahulu data CSV yang sudah kita download di Visionet. Kita drop di sini, bisa kita pilih upload ke penyimpanan sesi ini. Nah, setelah itu selesai, kemudian ada beberapa cara yang merunning program di Google Collaboratory. Bisa kita menggunakan jalankan semua atau nanti kita coba enter satu-satu. Enter satu-satu dalam artian kita coba pilih di sini, kemudian kita shift enter, nah nanti program akan jalan per baris. Tapi di sini saya akan mencoba langsung untuk menjalankan semuanya. Ini di Google Collaboratory setelah kita pernah menjalankan di sini, maka semua data-data yang kemarin sempat kita jalankan itu semuanya tersimpan di dalam Google Collaboratory. Sehingga sebagaimana tadi yang sudah saya presentasikan, tadi hasilnya seperti ini. Nah ini, untuk model akurasinya itu dapatkan skor 99,0049%. Kemudian ini untuk confirmation matrixnya, kemudian ini untuk presisi, recall, berdasarkan dan nilai supportnya. Tapi sebelum itu kita mencoba mengeksekusi kembali untuk merunning software ini atau program ini. Oke, mari kita running satu-satu. Di sini kita mengimport library yang dibutuhkan. Jadi agar kita tahu untuk menjalankan programnya. Akhirnya saya mungkin di sini makanya ada yang shift enter saja. Yang kita mencoba running satu baris sehingga kita akan tahu bagaimana proses dalam mengeksekusi program ini. Oke, yang pertama kita enter ini import library yang dibutuhkan. Di sini ada pandas, matplotlib, Gboard dan numpy. Kita jalankan, oke. Kemudian kita jalankan ini kita mau meload data Excel berupa data dari Visual yang tadi sudah kita drag di bagian paling kiri ini, bagian file. Oke, kemudian muncul datanya seperti ini. Kemudian kita mengatakan apakah ada nilai yang hilang atau tidak. Oke, kemudian kita melakukan label encoder. Label encoder ini digunakan untuk mengubah data string menjadi data numerik atau data ordinal. Kalau misal kita lihat di data yang ini ya di data os.head ini yang menampilkan 5 data teratas. Nah, di sini ada banyak data string seperti home, ini ada tulisan home, menggunakan category, no emergency. Nah, di dalam nanti kita mengeksekusi model machine learning, data-data ini tidak bisa langsung dieksekusi. Saya perlu dirubah dulu ke data numerik, ke data ordinal. Nanti komputer atau program ini nanti secara otomatis dia akan merubah. Kemudian katakanlah kita memiliki data string di sini 3 ya, misal di destination misal ada home, kemudian ada school katakanlah seperti itu, kemudian ada hospital. Nah, di sini nanti otomatis akan berubah jadi data ordinal. Misal home 1, kemudian school 2, dan hospital 3. Nah, ini yang kemudian akan dirubah semuanya oleh program ini. Kemudian di sini kebetulan sudah saya buat untuk beberapa data yang sekiranya dia mengandung data string. Dengan kita shift enter, oke, kita shift enter, kemudian kita coba jalankan untuk menampilkan data sebut atas. Kita lihat seperti apa. Nah seperti ini. Jika nanti semua data itu berubah. Destination touch tadi yang berupa home berubah jadi angka 2, dan juga berubah banyak pun di sini juga berubah juga jadi angka ordinal itu ya. Angka 1, 2, 3 yang itu data berarti dia memiliki tingkatan-tingkatan tertentu gitu. Kemudian kita menghapus beberapa kolom yang tidak dibutuhkan karena di sini data inpatient number, kemudian data unnamed, kemudian data LVV ini menurut saya tidak dibutuhkan karena memang ini data setiap pasien dengan pasien ini berbeda dan juga kita tidak membutuhkan data itu untuk dalam masuk model ini, maka ini kita hapus menggunakan drop. Jadi nanti bila menghapus di Python, nanti cukup tulis data UAS sama data UAS.drop, sehingga nanti data set yang sebelumnya dengan data set yang baru nanti bisa
tergantikan gitu ya dengan dataset yang ingin kita inginkan. Kita drop, kemudian kita lihat lagi data seperti apa. Nah, kan di sini terhapus ya, terhapus untuk impression number sama unnamed yang terhapus. Kemudian kita akan mengecek distribusi Filipina seperti apa. Kemudian kita cek, nah ini distribusi untuk klik beratnya. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwasanya yang kelas 2 pada Kilip ini memiliki jumlah data yang paling banyak. Kemudian selanjutnya kita ingin mengimport data yang dibutuhkan, ini kita sudah mulai menjalankan label SQL di sini. Ini kita menjalankan beberapa, kita running juga. Kemudian kita melakukan pembagian data training dan data tes. Di sini saya membutuhkan data training sebanyak 80% dan data tesnya 20%, sehingga di sini saya tuliskan tes-tesnya sama dengan 0,2. Ini maknanya tes-tesnya berarti 20%, 0,2, dan sisanya akan digunakan sebagai data training. Kita jalankan. Kemudian kita menggunakan standar scalar. Sebenarnya kita juga perlu mengimport juga untuk standar scalar. Jadi nanti cukup dituliskan form SQL pre-processing import standar scalar. Kemudian form SQL import pre-processing. Kemudian kita jalankan. Mungkin ini sudah jalan, berarti data sudah terstandarisasi. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan eksklusivitas selection atau seleksi fitur. Nah, kita jalankan. Oke. Nah, di sini. Nah, dari sini dari total tadi ya 167, kemudian berkurang di sana 4 karena ada 3 data yang kemudian kita hilangkan. Nah, dari data itu kemudian kita dapat nih untuk seleksi fiturnya sebanyak 32 fitur. Nah, kedua fiturnya apa saja? Nah, ini dijelaskan di dalam indeks ini. Ada systolic blood pressure, ada diastolic blood pressure, ada map, heart rate, dan sebagainya. Yang mana jumlahnya ada sebanyak 32. Kemudian kita jalankan ini untuk extend stack sama yang ini ya. Kemudian kita setelah menjalankan tadi, jadi dari data itu kemudian kita coba masukkan ke data yang baru. Kemudian akan selanjutnya, nah tadi kita akan cek tadi gambar distribusi data tadi. Ada perbedaan antara data 2 dengan data 4 ya tadi ya. Nah, dari perbedaannya ini yang kita coba untuk menseimbangkan karena yang tadi terjadi yang namanya imbalance dataset. Nah, penggunaan EM9 kemudian seperti ini harapannya nanti bisa menyeimbangkan, menyeragamkan antara data satu dan data lainnya sehingga bisa bikin lain sama. Dan kita jalankan untuk itu. Oke, berhasil. Kemudian kita selanjutnya, nah ini. Jadi kita tahu dari data tadi ya, yang kelas 2, oh tadi mohon maaf yang presentasi tadi yang paling banyak kelas 2. Jadi yang kelas 2 itu sebanyak 833 data. Nah, kemudian dibandingkan dengan kelas 4 yang hanya sebatas 53 data, otomatis ini kan sangat sedikit ya. Nah, sehingga di dalam kita melakukan eksekusi machine learning, otomatis untuk data yang kita gunakan itu kita coba seimbangkan. Nah, sehingga yang data 4 itu bisa sama dengan data kelas 2. Seperti itu. Sehingga di sini nanti setelah kita menggunakan smooth, jadi ada kelas 2, kelas 1, kelas 3, dan kelas 4 tadi 823. Jadi mohon maaf tadi di dalam presentasi ada yang keliru di dalam tabelnya. Oke, kemudian kita eksekusi untuk model neural network-nya. Kemudian kita ini ya untuk dari model-nya kita menggunakan beberapa hal di sini yang ingin kita tampilkan. Pertama, untuk mengeksekusi modelnya kita menggunakan ML classifier dengan header layar 5000, software Adam, dan nilai adaptif, scenario dan macam-macam 5000. Kemudian ini kemudian menjalankannya untuk modelnya. Di sini ada model fit, pakainya X-Train Smooth sama Y-Train seperti ini karena kita sudah oversampling tadi. Kita melakukan smooth, jadi di sini pakai X-Train-nya smooth dan Y-Train-nya smooth, tidak langsung berubah. Kemudian kita jalankan prediksi dan kemudian kita nanti akan menambahkan confusion matrix. Di sini kita jalankan nanti confutrix underscore MLP. Kemudian kita tampilkan nanti ya tes koma prediksi. Kemudian kita jalankan klasifikasi report. Kemudian kita nanti print model akurasi, berapa nanti akurasi skornya, kemudian bagaimana confusion matrixnya dan bagaimana reportnya. Oke, kita jalankan. Oke, ini memang
Biasanya menunggu lumayan lama, kemarin dalam eksekusi sekitar 2 menit baru bisa tertampilkan. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, Android Develop dan juga untuk iterasinya sebanyak maksimal 5.000 dan juga internalisasinya kita 5.000, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Jadi memang di dalam menjalankan model mesin ini, salah satu yang perlu ditunggu memang ketika kita menjalankan eksekusinya. Karena memang terkadang ada beberapa kasus, kalau misalnya katakanlah datanya langsung ada gambar, gambar kita menggunakan deep learning kata seperti itu, bahkan ada yang bisa melakukan tren itu lebih dari 1 jam atau bahkan berhari-hari juga. Nah, ini karena data kita yang gunakan kita data CSV dan di 8 pasien, waktunya relatif lebih lebih cepat daripada yang lain. Oke, ini sementara program masih jalan. Ini sudah 1 menit 5 detik. Kita tunggu untuk bagaimana hasil dari eksekusi model mesin dan menggunakan metode neural ini. Ini sebentar lagi akan muncul datanya. Oke, nah ini sudah muncul. Nah, dari sini didapatkan model akurasi sebesar 98,75%. Ya meskipun agak berbeda ya dari penelitian tadi ya, dari hasil yang saya sampaikan. Jadi memang dalam mengeksekusi model ini memang kadang dalam menjalankan, kadang muncul beberapa perbedaan akurasi. Nah, karena kebetulan tadi saya jalankan kemarin itu mendapatkan model yang banyak 99%. Nah, sehingga itu yang kemarin saya capture kemudian saya masukkan dalam penelitian. Tapi untuk berdasarkan ini ya, berdasarkan hasil running model untuk memperagakan software yang dijalankan. Nah, di sini didapatkan akurasi modelnya sebanyak 8%. Kemudian untuk akurasi materinya seperti ini. Jadi sebelah kiri merupakan yang aktualnya, yang atasnya ini merupakan predicted-nya. Jadi di sini kita bisa lihat dari kelas 1 ini bisa diprediksi semua karena tidak ada yang salah dalam prediksi. Kelas 2, 3, 4 di sini tidak ada yang salah diprediksi. Sementara yang kelas 2 yang dapat benar diprediksi 994, ada 2 data yang salah diprediksi. Yaitu data 1 diprediksi sebagai kelas 1 dan data yang lainnya diprediksi sebagai kelas 3. Kemudian yang kelas 3 ini dia benar diprediksi sebanyak 78 data, hanya 1 data yang salah. Sementara yang kelas 4 ini 5 data yang bisa dikatakan benar sebagai kelas 4 dan 2 data yang salah dikatakan sebagai kelas 3. Kemudian dari kawasan materi ini didapatkan ini ya, nilai PIC, recall sama advance call masing-masing seperti ini. Yang kelas 1 99%, recall 100%, advance call 100%. Ini ya, ini dibulatkan ke atas. Kelas 2 100%, untuk posisi recall-nya 99%, advance call-nya 99% juga. Kelas 3 PIC-nya 96%, recall 99%, dan advance call 97%. Kelas 4 yang paling rendah presisi 83%, recall 71%, dan advance call 72%. 77%. Ini mungkin cukup sekian yang sekiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk presentasi yang telah saya sampaikan dan kemudian peragaan model program yang telah saya buat. Kalau lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Nur Setiawan yang telah memberikan materi perkuliahan selama ini dan juga teman-teman semua semoga sehat selalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.